prediksi gitu ya. Sehingga kalau dulu zaman Pak Harto kita repelita 5 tahun ya, kita review visi dan misi Telkom gitu juga CSS-nya 5 tahunan nih. Pak Andi Joko dulu pernah itu mengawal CSS Telkom itu 5 tahunan ya. Itu ya Pak Andi ya, dan itu tenang-tenang saja gitu 5 tahun. Nah, terus berkembang 3 tahun, 2 tahun, bahkan sekarang tahunan itu. Tahunan itu terasa sangat cepat gitu ya. Kemudian uncertainty, jadi ketidakpastiannya sangat tinggi. Jadi teman-teman semua gitu ya, apa yang kita pelajari hari ini gitu ya, bisa hangus ya, obsolete dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Jadi kalau teman-teman merasa, oh saya belajar di TELU ini, nah, jangan sampai yang saya pelajari dulu dengan Pak Andi Joko itu materinya masih sama dengan materi yang teman-teman belajar gitu ya. Wah, kalau itu masih sama materinya, misalkan ada jaringan seluler, jaringan akses, kalau materinya sama, nah berarti teman-teman jauh tertinggal gitu ya. Nanti yang barangkali event-event ini menjadi salah satu mediasi lah, fasilitator untuk teman-teman mendapatkan ilmu yang up to date sesuai dengan yang ada di industri gitu ya. Kemudian complexity, jadi problemnya sangat banyak gitu ya, karena banyak unsur-unsur penyebab dan sebuah kejadian atau regulasi-regulasi yang sebelumnya tidak ada gitu ya. Contohnya misalkan untuk terkait dengan fiber optik itu ada namanya regulasi open access, kemudian kalau di Jakarta itu infrastrukturnya akses harus turun, harus dirapikan, itu kan cost semua ya. Di samping itu teknologi sangat cepat. Dari sisi akses ada jaringan 5G, ada IoT, dan semuanya itulah butuh fiberisasi. Jadi kata kunci di teknologi baru untuk broadband adalah fiber. Jadi kalau kita bicara 5G itu juga butuh fiber optik, bahkan dalam skala yang lebih luas, dalam skala yang lebih banyak, dalam skala yang berkualitas gitu kan. Jadi requirement juga berubah. Requirement IndiHome sangat berbeda dengan requirement 5G. Nah, ini yang perlu teman-teman semua adik-adik bisa diadopt dengan cepat gitu ya. Kemudian ada terakhir ambiguity ya, sesuatu yang tidak pasti benar atau salahnya. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa nih menjudge gitu ya. Pak Andi Joko udah nggak boleh lagi nih, kamu salah nih, saya dulu belajarnya kayak gini nih. Wah, itu zaman dulu gitu kan. Nah, sekarang udah berubah lagi. Aspek-aspek yang dipertimbangkan sudah jauh berubah. Apalagi kalau nanti kita sandingkan ya isu-isunya tidak hanya isu teknis, tapi isu bisnis juga. Bagaimana model bisnis itu juga sudah berubah gitu ya. Artinya tidak ini lagi, tidak model-model zaman dulu gitu ya. Bahkan sekarang tuh kalau ngutang lebih murah daripada cash gitu kan aneh kan. Zaman dulu ngutang tuh pasti butuh bunga. Jadi kok teman-teman yang sering pakai Grab, sering pakai Gojek itu kan kadang-kadang ada itu ya fitur pay later gitu ya. Pay later lebih murah gitu ya. Atau ada juga yang sering pakai beli GoSend gitu ya. GoFood itu ongkos kirimnya gratis gitu kan. Kan ada sesuatu yang aneh, sudah dianterin sampai rumah, ongkos kirimnya gratis, lebih cepat gitu ya. Nah, ini model bisnis seperti yang perlu teman-teman kita ketahui. Jadi tidak hanya dari sisi teknikal, tapi juga aspek-aspek lain perlu kita ketahui, termasuk lifestyle yang terjadi di masyarakat. Ya. Nah, untuk menghadapi yang itu kita perlu berpikir strategi. Coba back sebelumnya, Mbak. Ada strategi eksekusi. Jadi eksekusi harus lebih cepat. Ya. Itu zaman Pak Ahyil menyampaikan, yang besar itu akan kalah dengan yang cepat. Gitu ya. Jadi dengan keterbatasan kompetensi kita, keterbatasan network kita, tapi kita dipaksa harus segera memutuskan. Kalau tidak kita ketinggalan dengan yang lain. Termasuk di institusi pendidikan ini pasti Pak Andi Joko, Pak Bambang sudah deg-degan ini. Ada era disrupsi, pasti ada ini. Kita era pandemi ini nggak pergi ke kampus 2 tahun juga nggak masalah gitu ya. Artinya kampus yang gede-gede itu bisa ini. Nanti bisa dipakai yang lain, mahasiswa gantian saja ruangannya gitu kan. Nggak perlu hadir, bahkan lebih efektif gitu ya. Sambil kerja bisa belajar ini kan. Daripada belajar terus nggak dapat duit, ya mendingan bisa double gitu kan. Nah, itu sesuatu yang kita dapatkan adanya era pandemi ini. Jadi kita dipaksa gitu ya untuk go digital gitu ya. Nah, belajarnya dengan tangkas. Jadi kita tidak hanya mengadopsi knowledge, tapi bagaimana cara belajar itu harus berubah.
Jadi tidak hanya belajar saja, tapi caranya juga berubah. Nah, tidak hanya mengadop, tapi mentransformnya juga harus berubah. Bagaimana teman-teman pengajar, saya yakin Pak Andi Joko lebih advance sama Pak Bambang, bagaimana perubahan ini bisa tertransform dengan cepat dan berkualitas ke adik-adik mahasiswa, gitu kan. Terus mampu menghadapi sesuatu yang tidak pasti, dari adaptif gitu ya. Wah, hari ini kok cepat sekali perubahannya, bahkan kurikulum pun harus kita rubah gitu ya. Nah, ini kemarin kita berdiskusi dengan beberapa SMK, kita bantu gitu ya. Nah, ternyata pendamping-pendampingnya itu, pendamping kurikulum juga tidak mengetahui, tidak berkompeten terhadap industrinya, sehingga banyak kurikulum-kurikulum yang perlu kita perbaiki. Nah, case-case seperti itu mungkin harus segera kita selesaikan, gitu ya, tuntaskan. Next. Nah, ini kita sudah masuk ke namanya dunia digital. Jadi kalau kita masuk dunia digital itu ada istilahnya dunia maya. Ya, dunia dulu saya dan teman-teman Pak KPU, Pak Andi Joko, Pak Bambang nggak ngerti dunia maya itu kayak apa, gitu ya. Dunia kubur aja yang kita jelaskan itu dari mulai lahir kita jelasin kuburan, dunia kubur gitu ya, kita nggak ngerti. Sekarang hadir dunia maya, gitu ya, dan lebih ramai daripada dunia nyata, gitu ya. Nah, hati-hati nanti kalau infaknya infak maya, nanti kita dapat surganya juga surga maya, gitu ya. Tapi perubahan itu sangat terasakan sekarang, gitu ya. Trending topik di Twitter itu kan sangat berpengaruh, gitu ya. Di kita, bahkan di dunia nyata itu kita sepi-sepi aja, tapi di dunia sangat ramai itu. Dan teman-teman saya yakin banyak masuk ke dunia maya, upload gitu ya, kemudian saling mengomentari di IG, di Twitter, di Facebook dan lain sebagainya. Kemudian di aspek leadership ini kami ambil dari strategic and leadership and regeneration gitu ya. Kalau zaman old ya, zaman lama, kami waktu awal-awal masuk Telkom tuh ya leadership-nya top down terus, multi layer hierarki. Jadi mau berhadapan dengan manajer harus ketuk-ketuk pintu gitu ya, nungguin dulu di depan ya. Leadernya leader centric gitu ya. Kemudian gradually, terus sangat lambat atau 5 tahun ke atas gitu ya. Terus penugasannya berdasarkan levelingnya, terus hierarkinya sangat tinggi gitu ya, sangat lama. Nah, zaman sekarang itu sudah berbeda lagi, sudah partisipatif gitu ya. Nah, kalau eranya seperti ini kita mainkan tentunya sangat cepat sekali gitu ya. Kalau dulu yang mohon maaf, dosen, guru itu sudah dianggap paling pinter gitu kan. Karena semua ilmu datang dari beliau. Tapi sekarang ini dunia internet, dunia digital tuh ilmu di Google jauh lebih banyak gitu kan. Daripada yang kita sampaikan ke adik-adik mahasiswa ya. Teman-teman sekarang sambil googling cari lebih banyak lagi informasinya. Nah, sehingga itu akan menimbulkan namanya flat hierarchy matrix. Jadi sangat flat. Jadi silo-silo itu menjadi hilang dan program-programnya sudah masuk ke project level. Artinya delegasi-delegasi itu sudah lebih besar. Terus untuk ke depan sudah empowerment. Jadi nanti adik-adik mahasiswa itu sudah nggak bisa ngomong, oh saya tidak tahu Pak ini. Nah, nggak bisa ngomong lagi karena di informasi ini tinggal di googling sudah banyak informasinya. Oh, saya nggak ngerti Mak tentang 6G itu apa. Wah, nggak bisa begitu. Dulu kan kita one way terus dari dosen gitu ya. Nah, apa yang disampaikan di dosen itu pasti yang keluar saat ujian gitu kan. Nah, sekarang nggak bisa lagi. Banyak kan ke case-case gitu ya. Bagaimana supaya untuk creative thinking dari adik-adik mahasiswa untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Terus ada equality connected, jadi sama, always on terus gitu ya. Nggak bisa lagi kita misalkan, Pak, HP-nya mati gitu kan. Sehingga saya nggak baca WA Bapak, wah nggak bisa. Nah, nggak bisa connected, Pak, nggak ada jaringan 3G, 4G, nggak bisa lagi kita bicara seperti itu. Kalau dulu kita dicari-cari bosnya, alasannya baterai habis lah, HP dimatiin gitu ya, nggak ada coverage dan lain sebagainya. Itu ya sekarang sudah fasilitas itu sudah ada semua gitu kan, ada power bank, kemudian backup baterai, terus teknologi yang terbaru juga HP-nya itu sangat lama dan sebagainya. Nah sehingga ini menimbulkan persyaratan baru di karakteristik leadership gitu ya. Jadi decision making-nya harus cepat, internal structure-nya juga tadi sudah flat, general management artinya tuh kita harus banyak berkomunikasi ya.
tim kita, baik yang di bawah, baik yang setara maupun ke atas itu sangat cepat komunikasinya gitu ya. Transformation, asset market dan sebagainya. Next. Nah, teman-teman mahasiswa, jadi dengan adanya digitalisasi ini ada pihak yang diuntungkan gitu ya, ada pihak yang dirugikan kan. Yang isu-isunya itu kalau sifatnya clerical itu akan pekerjaan-pekerjaan akan hilang gitu ya. Jadi misalkan contohnya administrasi gitu ya. Atau kalau yang kita melihat langsung itu waktu jalan tol dulu kan, setiap masuk jalan tol itu ada penjaganya gitu ya. Ada penjaganya, bayar cash, wah itu lama. Bahkan itu bergerak digitalisasi jasa marga itu kan bertahap. Dulu yang paling ramai itu yang dilayani oleh orang gitu kan. Kalau oleh mesin itu malah sedikit, wah sehingga kita enak itu. Pergi ke yang digital aja. Tapi layani orang lama-lama antrinya banyak dan dipaksa oleh sistem. Jadi mau nggak ada orangnya gitu kan. Nah, waktu itu di awal-awal jasa marga juga ini ada apa ya? Ada semacam keramaian kegaduhan. Pak, saya itu kompetensi dari masuk awal sampai sekarang ini ya digardu gitu loh. Nggak bisa kalau dijakan. Nah, nanti gadunya nggak ada orangnya gitu. Kamu mau nggak mau harus bertransformasi, gitu. Harus berpindah, harus ditingkatkan kompetensinya. Kerjaannya tidak hilang, orangnya tidak akan di PHK, tapi hanya berganti pekerjaan. Nah, Google dan lain sebagainya sudah mencoba nih mobil tanpa driver gitu ya. Nanti kalau teman-teman manggil Grab atau Gojek itu sudah nggak ada orangnya. Wah, ini kalau orang yang nggak tahu dikirain ada hantunya gitu ya. Padahal memang secara sistem didesain untuk itu. Nanti ada drone dan sebagainya gitu yang ngirim-ngirim paket itu nanti sliveran nanti kan rumah-rumah kita itu. Nah, itu sesuatu yang harus kita hadapi, mau nggak mau seperti itu. Dulu ojeknya ojek offline. Kalau nggak mau transformasi kalah dengan online ya. Nanti suatu saat akan digantikan oleh drone. Gitu ya. Nah itu teknologi-teknologi yang akan kita hadapi. Gitu ya. Nah ada kalau kita ambil dari World Economic Forum ya, ada beberapa pekerjaan yang akan muncul ya, data analytics, scientist, gitu, AI dan sebagainya. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang. Ini yang sifatnya clerical atau rutinitas gitu ya. Misalkan ada perbankan ya di reception gitu ya, di hotel juga sama gitu. Mungkin kini service nanti diganti robot, bahkan mendesain ini mungkin Pak Andi Joko nggak tahu sama Pak Bambang udah punya robot belum nih. Main forex enggak gitu kan. Itu sudah analisisnya udah pakai robot gitu kan. Munculnya Halodoc dan sebagainya itu kan nanti secara AI ya, intelijen ya. Jadi sangat nggak tahu, mungkin analisisnya lebih tajam daripada seorang dokter ya. Begitu juga nanti di dosen ini kan, pengajaran-pengajaran itu ya. Kalau kita gabungkan dengan teknologi-teknologi yang terbaru, barangkali sih analisanya lebih tajam ya. Bahkan sekarang sudah ada isu itu perusahaan nggak perlu orang gitu kan, nggak perlu CEO gitu. Nah, yang saya baca berita-beritanya seperti itu untuk kedepannya gitu ya. Nah, memang semua pelan tapi pasti akan dimulai digitalkan gitu ya. Nah, selain pekerjaan yang sifatnya teknis gitu ya, tadi sampaikan oleh Pak Rektor gitu ya, ada macam attitude dan sebagainya atau insight. Ya, tahun 2022 itu nanti yang dibutuhkan kompetensinya ya analytical thinking, yang innovation, active learning, creativity dan sebagainya. Ini yang tidak dimiliki oleh mesin gitu ya. Ini yang harus dimiliki oleh manusia. Jadi teman-teman semua nanti tidak hanya harus tahu tentang aspek technical, tapi juga harus tahu aspek yang sifatnya soft skill, analytical thinking, creativity, active learning dan sebagainya ya. Sehingga bisa memecahkan problem-problem yang dihadapi sekarang dan masa depan. Oke, next. Izin nih saya dikasih waktu sampai jam berapa Pak Andi Joko, jangan sampai saya sampai sore nanti ngomongnya. Berapa jam ini? Mas Anjar, berapa infonya? Saya cek dulu sebentar Bapak. Oke, saya sambil bicara ya. Kita lihat inovasi-inovasinya ya di industri telco ya. Dulu tuh kalau kita bicara inovasi dari mulai ya gambar-gambar kan dulu pakai asap ya, tahun
3.810 Masehi, kemudian ada apa telegraf gitu ya, telepon engkol dan sebagainya, sampai handphone digital gitu ya, apa smartphone itu periodenya sangat lama inovasi. Tapi begitu masuk ke dunia digital, itu inovasi-inovasi sangat cepat. Tuh lahirnya Twitter, Facebook itu hampir tiap tahun gitu kan. Sekarang hadir Shopee, TikTok gitu ya. Nah, teman-teman saya yakin sudah sering upload lah di TikTok. Artinya di teknologi digital ini inovasi sangat cepat dan mudah untuk didisrupt gitu ya. Bahkan sekarang nanti saya ceritakan Facebook itu juga khawatir disrupt sehingga dia harus berinovasi. Oke, next. Next, lanjut. Bapak mohon izin, Yes. waktunya masih ada kurang lebih 10 menit lagi, Bapak. Oh, 10 menit lagi. Wah, harus cepat Ya. saya. Coba back dulu, back, Pak. Back 1. Back. Nah, ini yang kita hadapi sekarang inilah ya, ada physical ekonomi ke digital ekonomi. Kalau dulu kita datang harus ke mall gitu ya, belanja datang langsung, nonton bioskop juga datang langsung. Nah, sekarang sudah ada solusi-solusi yang sifatnya digital. Ada Shopee, Bukalapak, ada iFlix dan sebagainya ya. Sekarang bahkan sudah masuk ke Goma, Cayok dan sebagainya. Nah, kemudian belajar juga sama, dua datang ke kampus ya. Sekarang sudah lewat IndiHome pun sudah selesai. Dulu saya pagi-pagi itu ke Dayakolot masih sering banjir di situ. Wah, mau nggak mau harus absen fisik gitu kan. Wah, nanti dosennya nugasin bikin laporan harus pakai mesin tik, nggak boleh pakai komputer. Waduh, nah, sekarang udah nggak bisa lagi ya seperti itu. Ini sifatnya cepat gitu. Next. Next. Pak Anjar, minta tolong. Next. Oh, back dulu, back. Kayaknya masih ada satu slide yang belum. Back. Back lagi. Dari yang tadi. Back lagi. Dari yang tadi aja, Pak. Dari yang digital. Nah, ini contoh-contoh ya, perusahaan gagal dan berhasil ya. Dulu ada Ford, enggak yang nih. Next. Oke ya, ada Ford, sekarang muncul Tesla, Yahoo muncul Google, yang offline, online, BlackBerry juga sama nih. Semua orang pegang BlackBerry, dulu pegang Nokia dan sebagainya, sudah gede banget gitu ya Nokia itu. BlackBerry juga sama gitu ya, tapi bisa terdisrupt, bisa hilang gitu ya. Nah, apalagi sekelas kita, jadi yang perlu hati-hati. Oke. Next. Nah, ini yang paling baru nih ya, bagaimana Facebook itu merubah, transformasi ke Meta gitu ya. Untuk apa? Pertama kata kuncinya adalah rebranding gitu ya. Jadi rebranding terus dia bikin platform untuk semuanya gitu ya, untuk harapan-harapan masa depan gitu ya. Dan ini saya coba ini quote gitu, ambil quote-nya dari Mark Zuckerberg gitu ya. Jadi kami melihat sisi bisnis kami sebagai dua segmen yang berbeda. Jadi satu untuk aplikasi sosial dan satu lagi untuk platform masa depan gitu ya. Ini sekelas Facebook yang gede aja dia mau merubah ya, padahal sudah dikenal tuh Facebook tapi ke Meta. Nah, artinya apa? Mereka yang gede, yang gajah, yang agile, yang memang bergelut di dunia bisnis digital pun sudah was-was, sudah untuk segera bertransformasi gitu ya. Oke, next. Nah, ini teman-teman saya yakin sudah nggak asing gitu ya terhadap wajah ini Bapak Elon Musk gitu ya, Kang Elon ya. Kang Elon itu sudah beberapa kali munculkan bahwa sekarang itu eranya era digital ya. Ada blockchain sebagai platform, terus ada semacam cryptocurrency, produknya macam-macam, ada Bitcoin, ada Ethereum dan sebagainya. Teman-teman juga saya yakin sebagian sudah mencoba itu gitu kan. Artinya di dunia bisnis finansial pun sudah masuk ke digitalisasi gitu ya, sudah masuk digital, udah nggak kelihatan lagi nih hanya angka-angka, hanya lambang-lambang gitu ya. Tapi itu memang kerjanya sangat cepat, termasuk
Elon Musk juga masuk ke bisnis itu. Next. Kemudian ini World Megatrend ini saya ambil dari Kemendikbud ya, Peta Jalan Generasi Emas Indonesia. Jadi ada beberapa perubahan-perubahan ya, dari mulai kompetisi, teknologi, geopolitik dan sebagainya. Next. Nah ini masuk ke teknologi top 2021 teknologi, ada 5G, Internet of Things, Starlink dan sebagainya. Saya menggarisbawahi bahwa yang kunci di 5G dan IoT adalah fiberisasi ya. Fiber optik gitu ya. Kalau nggak ada infrastruktur fiber optik pasti akan terkendala itu infrastruktur 5G gitu ya. Next. Oke, next. Nah, teman-teman sekalian gitu ya, di era pandemi itu ada industri yang diuntungkan, ada industri yang dirugikan gitu, atau suffer gitu ya. Nah ini kalau dunia pendidikan ini masuk kuning coklat ya, termasuk untung tidak, rugi juga ya sedikit gitu ya. Nah ICT ini masuk yang kategori hijau yang diuntungkan. Bagaimana dengan ada WFH itu semua butuh IndiHome gitu ya. Dengan adanya era WFH, kerja dari manapun gitu ya, itu dia butuh paket data yang sangat banyak, termasuk nih kita ini gitu kan. Kalau nggak ada fixed broadband, wah teman-teman kesulitan ini. Indonya macet itu, ibu-ibu ngomongnya lebih tajam nih mak-mak daripada kita itu kan. Kemudian komplainnya Pak Joko lagi ada problem nih ibu-ibunya. Ini wah seru ini komentar-komentarnya ya. Next. Nah, ini di era pandemi ada 4 mega shift gitu ya. Stay at home. Jadi banyak kan kalau dulu kita banyak keluar, sekarang jadi banyak di rumah gitu ya. Kemudian back to the bottom of the pyramid. Jadi berubah lagi gitu ya. Berubah lagi ke generasi awal. Kalau saya dulu sering minum jamu, terus nggak ada pandemi itu kita jarang. Nah, begitu pandemi datang, orang cari ke kesehatan. Pak Andi lari terus tiap pagi itu kan. Nah, ini minum jamu terus gitu kan. Nah, ini back to the basic lagi gitu ya. Kemudian go virtual, negatif ketiga nih. Ya, kalau kita nggak virtual saya kira sulit ya. Kita mengadakan stadium general sambil menghadiri kegiatan yang lain. Wah, itu cost-nya besar, waktunya juga harus spending-nya harus banyak, dan itu biayanya juga besar gitu ya, harus menyediakan backdrop dan sebagainya. Ini backdropnya kan digital nih, kita nggak bayar gitu kan. Kemudian empathy to society, jadi banyak empati ya, karena banyak yang suffer, terus kita otomatis tergetuk gitu ya, hatinya untuk sharing. Next. Nah ini saya bicara sekarang masuk ke Telkom Akses, bagaimana kontribusi yang dilakukan oleh TA ya, terutama untuk mendukung Telkom dan masyarakat ya. Jadi kalau kita visinya adalah becoming world class access network service company. Jadi tidak hanya service company level nasional, tapi sudah world class. Sehingga tidak heran nanti kami sampaikan sharing bahwa partner-partner kita itu juga operator atau vendor-vendor yang ternama. Kalau di nasional kita udah nggak ada bandingannya gitu ya, nggak bisa kita dibandingkan lagi dengan First Media, My Republic ya, jauh dengan kompetensi yang ada di kita gitu ya. Next. Nah ini teman-teman sebarang karyawan kita gitu ya, ada sekitar 18.000 teknisi ya, belum termasuk dari mitra-mitra kita. Jadi untuk menggelar fixed broadband di Indonesia itu juga butuh banyak pasukan gitu ya. Jadi kita itu perusahaan padat karya. Jadi begitu ada semacam kita ini sebenarnya digitalisasi. Oh enggak, kita itu tetap mempertahankan pasukan karena disitulah kontribusi sosial kita. Bagaimana menghidupi misalkan 18.000 kalikan 4 orang aja, berapa kepala keluarga itu kan. Nah, itu jauh lebih banyak. Nah, di portofolio kita ada beberapa gitu ya, yang disampaikan Pak KPU tadi, Pak Ketut adalah SDI, yang desain. Jadi khusus untuk mendesain jaringan FTTH gitu ya. Kemudian infrastruktur delivery itu kita membangun untuk konstruksi ya. Service delivery itu semacam pasang baru, infrastruktur service itu pemeliharaan gitu ya. Dan utility support itu termasuk dalam memanage gudang, inventory dan sebagainya. Next. Nah, kita karena masuk di BUMN, jadi kita sama saya kira dengan Telkom University ya. Culture-nya akhlak, ya, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya kira itu masuk di Telkom Group semua, jadi saya kira nggak perlu saya jelaskan detailnya gitu ya.
kita sama. Next. Nah, ini yang disampaikan Pak CEO tadi, kira-kira gambarannya ya. Ini ada di Legok, jadi nanti kalau Pak Andi Joko mau benchmark, ya ini di Legok di Jakarta, nanti itu melihat gitu ya bagaimana teman-teman TA itu mendesain gitu ya jaringan FTTH yang diorder oleh Telkom. Terus yang kedua bagaimana kita menginventory, mendata gitu ya supaya jaringan itu tidak unused gitu ya atau mubazir ya karena tidak dipakai itu. Next. Next. Nah, ini kita juga punya comment center ya. Comment center itu bagaimana kita suatu tools gitu ya, suatu aplikasi dashboard yang memang memaintain untuk jaringan FTTH termasuk SPBU gitu ya. Jadi pelanggan sebelum terganggu, nah, itu kita sudah mengidentifikasi secara teknis ini perlu di-upgrade atau diperbaiki. Begitu juga misalnya pelanggan ada interferensi di rumah, ada WiFi dan sebagainya interferensi, itu kita bisa monitor, bahkan kita bisa ubah channelnya seperti interferensi. Sehingga pelanggan tidak merasa terganggu, tapi secara otomatis bisa kita lakukan perbaikan secara remote gitu ya, tidak harus datang langsung ke lokasi gitu, dan tidak mengganggu privatisasi dari pelanggan. Next. Nah, ini kita punya 61 Fiber Academy tersebar di seluruh Indonesia ya, ada yang regional 1, wakil di Medan, ada regional 2 Jakarta, Bandung, dan seterusnya. Jadi teman-teman jangan khawatir nanti kalau mau melihat perangkat-perangkat fiber optik, mau benchmark sebelum bangun lab, bisa benchmark dulu ke TA gitu kan. Nah, ini di Bandung juga ada gitu, bisa melihat nggak di situ atau pengen keluar kota. FO-nya pun kita punya 2, lab untuk indoor dan lab outdoor, perangkat aktif dan perangkat pasif ya, sehingga kalau teman-teman kepengen latihan masang jaringan FTTH untuk di lokasi outdoor ya nanti pergi ke lab outdoor. Untuk sifatnya logik ya nanti ada lab khusus untuk yang memang ada OLT dan ONT-nya. Jadi kalau kita lihat problem-problemnya itu kan ada problem logik, problem fisik. Nah itu kita simulasikan di Fiber Academy ini. Gitu. Dan sekarang ini tidak hanya dipakai oleh internal Telkom atau TA, tapi juga mitra-mitra Telkom itu juga belajar di kita, bahkan dapat sertifikasi, dapat brevet gitu ya. Kemudian dari sekolah-sekolah SMK juga sudah mulai benchmark ini ya. Nah, Telu yang belum ini ya. Mungkin kita harapkan Telu jadi gurunya bukan jadi muridnya gitu kan. Supaya teman-teman juga bisa belajar lebih tinggi lagi kompetensinya. Next. Nah, ini Fiber Academy kalau kita lihat materi-materinya dan jumlah orang yang sudah kita training gitu ya. Ini ada secara internasional pun kita sudah kerjasama dengan FTTH Council gitu ya. Jadi tersertifikat oleh dunia internasional sehingga begitu once dia dapat certificate di Fiber Academy kita otomatis di acknowledge gitu ya. Ada yang sifatnya national certified. Jadi sekarang kita sudah kerjasama dengan BNSP gitu ya. Artinya brevet atau sertifikasi yang dikeluarkan oleh TA nantinya bisa diakui oleh nasional atau Indonesia gitu ya. Nah, materinya juga tidak hanya teknis tapi juga non teknis, misalkan COC, bagaimana teknisi itu pergi ke pelanggan, memberikan salam, mengetuk pintu, menyampaikan kata terima kasih gitu ya, dan seterusnya itu kita ajarkan gitu ya. Dan fasilitasnya juga banyak, di situ ada ISP simulasi, ada OSP gitu ya, ada Digital Academy sampai ke sifatnya benar-benar teknis, cara nyambung gitu ya, cara menghitung link budget dan sebagainya. Oke, next. Ini gambar-gambar contohnya, training-trainingnya yang ada di kita. Kalau kita amati ini ada beberapa yang di lokasi indoor, ada beberapa yang di lokasi outdoor. Ini sebelum pandemi, jadi teman-teman nggak pakai masker itu ya. Tapi kalau di pandemi ini semua wajib pakai masker nih, masuk yang saat apel. Next. Ini kita juga punya repair center nih, ada di Jakarta dan Surabaya. Ya, partner kita juga partner besar-besar, ada Sumitomo, ada Fujikura, Isintech gitu ya.
Artinya ekosistem ya, baik yang dari Jepang atau Korea itu kita ajak. Dan itu bisa kita perbaiki di kita. Jadi tiap bulan itu kita bisa perbaiki 60 sampai 90 splicer gitu ya. Itu oleh teknisi-teknisi kita, sehingga kita sangat menekan cost gitu ya. Gimana kalau itu kita nggak bisa perbaiki, wah kalau diperbaiki di luar waktunya lama, kita lost opportunity gitu ya, teknisi nggak bisa kerja karena nggak ada splicer. Nah kita coba upaya sendiri lah. Sekarang kalau kita mau belajar fiber optik juga belajar kemana di Indonesia itu kan susah kan. Nah, makanya kita belajar apa ya, inisiatif belajar sendiri dan kita segera share ke teman-teman sampai ke level bawah. Next. Nah ini contoh kemarin juga kita mengembangkan ekosistem, nih ada Menteri BUMN Pak Erick Thohir, Pak Riri juga hadir, kita membantu pengembangan lab di SMK Tasikmalaya gitu ya, mulai dari desain, kemudian pelatihan untuk guru-gurunya pun kita adakan, kita latih, sampai kita lakukan pendampingan. Jadi lab yang kita deliver itu memang bisa digunakan di sekolah itu gitu ya, dan mereka bisa anytime anywhere tanya ke kita gitu ya, kalau ada kesulitan dan lain sebagainya kita ajari. Ini pakai helmnya juga helm langsung kita dari TA nih, itu akses gitu. Jadi selain kita membantu membangun knowledge mereka, kita juga membantu IndiHome. Brandingnya kita kuatkan di sekolah-sekolah. Jadi logo-logo IndiHome udah ada, logo-logo Telkom itu sudah ada di sekolah-sekolah. Jadi mulai dari kuliah pun, ya sekolah pun mereka sudah tertanam. Kalau Figure Brand ya IndiHome gitu lah. Dan mereka ada suatu ikatan batin lah. Ada pembelaan di media sosial, nanti ada komplain IndiHome, mereka yang membela, mereka yang memberikan masukan gitu ya, ke masyarakat gitu ya. Oke, next. Ini contohnya pelatihan menyambung, splicer dan sebagainya. Nah, teman-teman SMK datang ke kita sebelum labnya jadi, mereka hadir ke Fiber Academy. Jadi kita jaminkan ini splicer ini mahal, walaupun kecil harganya bisa 50 juta, 70 juta gitu kan. Sehingga mereka juga harus hati-hati gitu. Oke, next. Nah, ini kita hampir tiap minggu mengadakan Fiber Talk. Nah, kita kerjasama dengan ESQ juga, kerjasama dengan entity Jepang, dan kerjasama dengan beberapa vendor, dengan Telkom juga iya gitu kan, dengan R&D mungkin nanti Pak Andi Joko kalau mau mengisi atau Pak Bambang boleh juga kita adakan gitu ya, untuk saling ini jaminan kontinuitas belajar. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, saya belajar blog itu kemana, ini saling sharing. Bahkan dari kemarin terakhir dari vendor juga, dari GCT, dari China, Fiber Home, JTE, kita lebatkan semua untuk mengisi. Hampir tiap minggu kita adakan, paling lama 2 minggu sekali gitu ya. Dan ini free, gratis gitu ya. Dari mulai belajar technical sampai ke desain gitu ya. Next. Nah ini award yang kita dapatkan, yang tadi disampaikan oleh Pak KPU tadi, ini terakhir di SNI Award 2021. Kita dapat sama dengan TLU, levelnya perak gitu ya. Mudah-mudahan kita nanti sama-sama tahun depan dapat gold gitu ya. Nah, kita juga di level internasional kita juga dapat Broadband Award. Jadi ini dari Broadband Forum. Artinya TA ini sekelas dengan JTE Huawei ya. Saat lomba itu kita kandidatnya itu ada Huawei, ada ZTE, Telefonica dan sebagainya. Yang di bawah itu kita sejajar dengan Atran juga. Nah, artinya di level nasional maupun internasional kita sebenarnya sudah mencoba maju, artinya meningkatkan kualitas diri kita. Kita harus benchmark. Saya juara lari itu ya kelasnya kelas apa gitu kan. Begitu juga di level company, di organisasi kita itu kalau sejajarkan dengan PT KAI dan sebagainya, itu kemarin KAI kan juga dapat ini ya, dapat perak juga. Kerja juga sama gitu ya. Nah ini artinya kita sudah level dengan itu. Nah, nanti kita akan tingkatkan lagi sehingga kita bisa jajar dengan perusahaan-perusahaan yang memang berkualitas gitu. Next. Ini overseas training, jadi kita pilih 100 terbaik gitu ya. Teknisi-teknisi kita dampingi mereka belajar ke Cina gitu ya. Ini sebelum pandemi gitu ya, ke CTE sampai ke Wuhan gitu ya. Kemudian ada ke Korea, Jepang gitu ya. Jadi kiblatnya kita itu banyak ke Jepang dan Cina. Nah, Korea juga ada cuma nggak terlalu banyak. Jadi kalau kita belajar fiber optik di Telkom itu kiblatnya dua itu, antara Jepang dan Cina. Termasuk penerapan teknologinya, UDP dan sebagainya itu kita mengadop dari dua negara itu gitu ya.
Mungkin Pak Andi Joko tuh dulu sering tuh ke Jepang, Cina tuh bolak-balik belajar FO terus. Sampai sipit. Sipit sampai sipit sekarang kan. Next. Nah ini di era pandemi, jadi kita tetap ini orang lain WFH, kita terus WFO. Nah ini kalau teknisi kita nggak masuk gimana ini? IndiHome-nya semakin banyak yang minta, di desa-desa itu semakin banyak lagi yang minta. Yang di kota juga sama, dari 10 mega tingkatkan 20, 20 tingkatkan 50 sampai 100 mega kan. Kurang terus itu, banyak komplain. Karena dulu yang pakai malam aja, seorang, dua orang, satu device, dua device, sekarang bareng-bareng semua gitu kan. Yang satu belajar e-learning, yang satu jangan komplain. Dulu bagus Telkomsel, bagus. Nah, bukan Telkomnya karena benefitnya sudah gitu kan. Next. Oke. Terima kasih teman-teman Mas Anjar dan teman-teman Dayu. Materinya saya kira sudah kami sampaikan semua. Saya kembalikan lagi ke MC. Silakan Mas Anjar. Baik, terima kasih Pak Gunadi, Pak Ketut atas penyampaian materinya yang sangat menarik dan insightful sekali ya. Ini pasti berguna sekali untuk teman-teman mahasiswa dan seluruh peserta seminar pada pagi hari ini. Kami masih akan bergabung dengan Pak Gunadi dan Pak Ketut setelah ini pada sesi Q&A, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa untuk jangan lupa mengisi daftar hadir ya. Sudah disampaikan di kolom chat, jadi silahkan untuk klik saja linknya yang ada di bit.ly/lisensi-SGT 26 November 2021. Nanti silahkan diisi daftar hadirnya agar terdeteksi hari ini sudah datang di Studium General. Dan nanti untuk teman-teman silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat dengan menyebutkan nama dan NIM-nya beserta pertanyaannya, atau bisa juga untuk teman-teman mahasiswa memakai fitur raise hand, nanti boleh open cam dan open mic untuk menyampaikan hal yang ingin ditanyakan. Dan sebelumnya, saya ingin mengajak teman-teman dan peserta semua untuk menaikkan semangatnya lagi nih, biar nggak ngantuk ya. Kita akan mengikuti sesi Q&A, dan sebelumnya saya sampaikan semangat pagi. Pagi. Mungkin boleh sekali lagi ya, yang lebih kompak teman-teman mahasiswa boleh loh kalau mau open mic. Semangat pagi. Pagi. Baik, sekali lagi teman-teman mahasiswa dan peserta Studium General, saya persilahkan untuk raise hand atau menyampaikan hal yang ingin ditanyakan melalui kolom chat. Dan saya ingatkan sekali lagi, teman-teman silahkan untuk mengisi daftar hadir atau presensi pada link yang sudah disediakan di kolom chat, yaitu di bit.ly/presensi-sgtt_26nov2021. Baik, tadi sudah disampaikan materinya juga ya oleh Pak Ketut dan Pak Hadi, sangat menarik sekali bahwa yang dilakukan oleh Telkom Akses ini nggak cuman hal-hal yang berhubungan dengan profit ya, tapi juga tadi menyampaikan berhubungan dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah-sekolah, kemudian di berbagai daerah juga fibernya ditingkatkan lagi gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang setelah ini lulus dari S1 Teknik Telekomunikasi dan ingin bergabung menjadi bagian dari PT Telkom Akses bisa sekali ya Pak Gunadi ya. Baik, teman-teman silakan jika yang ingin bertanya. Sudah ada ini
Pak dosen ya, Pak Ahmad Hambali ya. Pak Ahmad Hambali dipersilahkan open mic Ya. dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sudah kedengaran suara saya? Aman, Pak. Aman ya. Saya cuma mau mancing aja supaya mahasiswa mau bertanya gitu ya. Jadi untuk men-trigger saja ini, mudah-mudahan mahasiswa setelah ini banyak bertanya, karena ilmu yang diberikan oleh Pak Gunadi ini bermanfaat sekali ya. Mohon izin Pak Ali Joko, Pak Bambang, Pak Ketut. Nama saya Ahmad Hambali. Saya ngejar mata kuliah SKO, Sistem Komunikasi Optik kebetulan Pak. Jadi kita juga ngajarin bagaimana mendesain jaringan optik seperti itu Pak. Mungkin nanti di akhir semester ini mereka harus buat tugas besar gitu. Mungkin yang saya ingin tanyakan untuk mengantisipasi jaringan unused itu kira-kira seperti apa. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, sekarang kan lagi rame nih Pak isu palaparing gitu. Nah, kira-kira kontribusi Telkom ataupun Telkom Akses terhadap palaparing ini seperti apa? Karena bisa saja kan ya Telkom ataupun Telkom Akses memberikan share facility seperti itu. Gitu aja Pak kira-kira. Terima kasih untuk memicu supaya mahasiswa juga bisa semangat untuk bertanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hambali. Mohon maaf saya sambil on off ya karena Pak Yatan juga sudah selesai, juga lagi diskusi dengan saya barusan udah keluar lagi. Nanti kalau pas saya dengan Pak Yatan, Pak Gunadi yang bantu jawab ya Pak Gun ya. Baik, yang pertama masalah penggunaan unused Pak, di reuse lagi ya. Jadi memang saat ini ada sedikit sebenarnya handicap penggunaan fiber ini yang berbasis IP ya. Pada saat kita mau mereuse kembali jaringan yang sudah dipakai oleh pelanggan, tapi pelanggannya pindah. Ya. Gitu. Nah ini perlu effort gitu ya untuk bisa mendeteksi. Karena kalau jaringan kabel ya, pakai tembaga itu Pak Hambali ya, kawan-kawan ya. Itu tinggal ngetes ini aja per port kabel tembaga sampai ke pelanggan tuh ini ya, point to point gitu kan. Nah kalau di ODP ini kan sudah dia berbasis IP-nya di ONT-nya di ujungnya ya, di ODP-nya kita nggak tahu nih seperti apa structure penataannya, agak menyulitkan ya. Nah, ini kita perlu cari terobosan. Salah satunya adalah pada saat kita melakukan penarikan NTE gitu ya, pelanggan yang sudah berhenti berlangganan, nah itu kita sekaligus gulung kabelnya ya, dan teknisi kita bekali dengan aplikasi untuk mengupdate di database bahwa jaringan ini dengan IP ini portnya sudah kosong, portnya dari ujung-ujung Pak, kan teman-teman kalau udah diajarin sistem kabel short optik oleh Pak Hambali kan pasti tahu dari OLT sampai ODC-nya sampai ONT-nya kan itu Pak. Gitu tadi dan di database-nya IndiHome itu port sekian dari OLT port sekian itu udah kosong gitu ya, sehingga begitu nanti ada potensi pelanggan di situ udah otomatis bisa dilayani. Itu semua udah by sistem Pak Hambali ya untuk memastikan yang reuse yang unused. Nah kalau yang memang sejak dibangun belum ada pelanggannya ya, ini memang ada beberapa trik lah, itu memang kalau itu trik pemasaran ya kawan-kawan ya, trik pemasaran. Mungkin kalau memang sudah kita lihat marketnya jenuh ya, kita ada beberapa gimmick yang kita berikan, ada promo yang diberikan oleh kawan-kawan Telkom gitu untuk supaya pelanggan tertarik untuk menggunakan jaringan yang sudah terlanjur dibangun. Kalau dari perencanaan jaringan, memang selalu ada potensi jaringan yang unused ya. Jadi topologi ataupun ininya konfigurasinya rata-rata per ODP itu kan ada 8, ada 16 ya, ada menghandle 8 pelanggan dan menghandle 16 pelanggan. Nah, pada saat disurvei di situ ada potensi misalnya 10 pelanggan, oh berarti layak ini kita bangun satu ODP ya, gitu, dengan kapasitas 8 gitu ya, gitu. Nah itu setelah dalam perjalanan ternyata pelanggan yang affordable gitu, cuma 3 ya apa boleh buat Pak. Jadi yang 3 ini, yang sisa 8-nya jadi nggak kepake. Ya, gitu. Nah, ini kalau nanti
teman-teman mahasiswa gitu ada ide-ide unuse dengan di samping dengan cara-cara kami yang masih tradisional tadi, konvensional lah, tapi dengan senang hati itu. Kalau ada terobosan-terobosan masukan-masukan untuk unuse itu. Salah satunya adalah mungkin dengan ini Pak, dengan Pak Ambali. Tapi masih dalam konsep pemikiran ya. Kita akan menggunakan itu untuk wifi yang sifatnya kita jual dengan memakai kartu prabayar gitu ya. Jadi ada yang bisa kita taruh kalau memungkinkan, ini baru ngomong teori ya. Walaupun fakta di lapangannya nggak mudah. Jadi mungkin di situ mungkin ada semacam kafe atau misalnya semacam balai RW gitu kan. Nah, itu kita bisa manfaatkan, kita taruh wifi di sana, aksesnya bisa pakai kartu. Ya, kita sudah punya sistem kartu itu prepaid-nya wifi. Itu salah satunya Pak Ambali. Nah, untuk yang palaparing terus terang itu pemerintah kan mentenderkan ya Pak Ambali ya dan kawan-kawan ya, mentenderkan. Dan kalau terakhir itu Telkom dan konsorsium itu menang di rute mana ya, rute Jawa Tengah kalau salah ya gitu. Nah malah nanti di situ Pak Ambali, Telkom akan menyewa ya. Contohnya yang tadi Pak Gunadi bilang di jaringan pulau terluar, saya pernah ke Natuna ya. Telkom IndiHome di Natuna itu ada Pak. Natuna itu dari Batam itu 2 jam tuh naik pesawat ATR itu ya. Itu. Nah itu kita di sana Telkom menyewa dari jaringan paraparing yang dibangun oleh Bakti ya, perusahaannya Kominfo ya. Bakti yang menyiapkan ringnya, Telkom menyiapkan last mile-nya untuk melayani pelanggan Natuna. Jadi pelanggan Natuna udah ada IndiHome Pak. Gitu. Nah itu kawan-kawan Pak Ambali dan kawan-kawan mahasiswa, ada di mahasiswa gitu, seperti itu dinamika di lapangannya. Nggak selalu harus berkompetisi ya. Nggak selalu juga harus kita sendiri yang membangun, tapi kita berkompetisi ya, berkooperasi juga di servisnya kita kompetisi, backbone-nya kita pakai bareng, di depannya kita berkompetisi di sisi kualitas, servis dan segala macam. Gitu Pak dari saya Pak Ambali. Mudah-mudahan bisa. Mungkin sedikit aja Pak mengenai share facility Pak. Telkom sendiri gimana Pak kontribusinya untuk share facility? Share facility itu sudah sebenarnya secara B2B itu sudah jamak ya, secara B2B. Kalau yang banyak kan pemerintah mungkin maunya kemungkinan ya waktu itu ada ide dipaksa gitu ya, mau sewanya atau enggak harus nyewain gitu kan. Nah itu yang kita agak susah. Nah, tapi secara bisnis model share facility itu sudah lama terjadi kawan-kawan ya. Tapi modelnya B2B ya. Indosat sewa ke Telkom, Telkom sewa ke Indosat, Telkom sewa ke PLN, ya PLN juga punya backbone juga ya kabel laut. Telkom sewa ke Trias Mitra itu biasa ya. Jadi faktanya secara bisnis share infrastruktur itu udah hal yang umum kawan-kawan ya. Cuman konsepnya adalah B2B, business to business ya. Gitu. Jadi ya deal bisnis sesuai Telkom nyewain, Telkom juga nyewa ya, vice versa ya gitu. Gitu Pak Ambali. Siap Pak. Mudah-mudahan ini jadi tambahan ilmu buat mahasiswa kita ya. Yang ada di. Kalau baca-bacanya di medsos kan mungkin separuh-separuh gitu ya. Wah Telkom nggak mau share infrastruktur, enggak. Kita tuh tetap share, tapi dalam konteks business to business skenario-nya. Mereka pun juga sama. Gitu. Oke. Ayo teman-teman ada lagi. Baik teman-teman, silahkan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Ini sudah ada yang raise hand lagi. Mungkin dari Pak Hambali mungkin ada yang ditambahkan atau sudah cukup Bapak? Cukup Pak, mungkin cukup. Sudah cukup baik, jelas terima ini kasih untuk banyak Pak Hambali. Ini saya lanjutkan. Untuk Menteri. Baik Pak. Tadi sudah ada yang raise hand lagi. Ini tadi ada dari Mas Muhammad Zuhairi. Silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya dan disebutkan NIM atau kelasnya. Terima kasih Pak Anjar. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Budi dan Pak Gunadi serta para ibu dosen yang saya hormati, juga teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhairi dari program studi S1 Teknik Telekomunikasi dengan NIM 110118436. Sebelumnya saya izin bertanya kepada Pak Budi dan Pak Gunadi. Tadi pada kuliah umum ini kita sudah mengetahui banyak sekali manfaat atau dampak positif dari transformasi digital.
Nah, menurut Pak Gunadi selaku VP R&D Telkom Akses dan Pak Budi selaku Direktur Utama Telkom Akses, saya ingin bertanya apakah mungkin ada dampak negatif yang sangat signifikan dari transformasi digital ini bagi masyarakat? Karena mungkin kalau memangnya ada dampak negatif yang sangat signifikan, mungkin dari kami sebagai mahasiswa dapat memikirkan atau mencari solusi untuk mengatasi dampak negatif tersebut. Terima kasih, Pak. Baik, silahkan Pak Gunadi Ya. mungkin. Saya coba jawab dulu ya. Saya jawab dulu, nanti mungkin Gunadi lebih di teknis. Jadi saya ngambil dari sisi filosofinya aja lah gitu ya. Jadi semua pasti kawan-kawan teknologi itu selalu memberikan dampak seperti sebagai dua sisi mata uang atau seperti pisau lah gitu ya. Pisau ini kalau dipakai yang positif maka hasilnya positif ya. Dipakai untuk bunuh orang atau nodong ya negatif juga itunya. Jadi kembali kepada man behind the gun-nya ya gitu. Ya, jadi tentunya kita sebagai umat manusia pasti ingin menggunakan teknologi untuk Mbak Sela bisa di-mute dulu ya Mbak Sela. Oke. Untuk yang lebih positif ya. Jadi clear itu jawabannya Mas Asari ya, Mas Muhammad ya, untuk dampak signifikan negatifnya pasti ada ya. Nah, salah satunya adalah kemarin saya ikut seminar tentang cyber security ya gitu. Cyber security. Teknologi ini di satu sisi itu memudahkan ya semua proses kehidupan kita. Yang paling seru adalah sekarang ini adalah semua transaksi perbankan itu keuangan sudah menggunakan teknologi ya dengan digital. Jadi pakai HP semua kan ya, guyonannya itu yang klise tapi benar adalah lebih baik ketinggalan dompet daripada kehilangan HP ya gitu. Jadi semua dompet itu dari sini nih, ada GoPay, Go, OVO, macam-macam lah ya gitu kan, semua di sini. Tapi di satu sisi itu juga memberikan dampak negatif ya. Sebagian banyak potensi untuk dihack ya, sebagian banyak potensi untuk di-attack ya gitu. Jadi di cyber security ini salah satu mungkin makanya para calon lulusan ini itu salah satu nanti yang menjadi market tempat bekerja lah ya. Apa nama bahasa Inggrisnya itu adalah ahli di bidang cyber security. Itu sekarang di dunia sangat jarang ya. Telkom aja kemarin mendapatkan ahli security, cyber security itu rebutan ya. Rebutan, nggak banyak yang punya sertifikat yang ahli dalam bidang security untuk menjaga serangan hacker-hacker itu ya. Gitu. Jadi ya makanya salah satu sekarang teknologi adalah pakai blockchain ya. Siapa yang cerita blockchain ya? Itu Pak Gunadi ya. Itu salah satu ya untuk mencegah terjadinya serangan-serangan hacker yang menyerang sistem kita yang bisa dengan mudah diserang. Kalau blockchain kan replicate datanya di mana-mana tuh ya, susah didetek. Gitu. Nah, itulah ininya secara general gitu. Apakah akan memberikan dampak negatif? Pasti ya gitu. Semua itu apapun selalu ada orang-orang yang ingin menggunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat negatif. Tapi banyak yang untuk lebih positifnya gitu, penggunaan positif pasti lebih banyak ya gitu. Selesai itu Mas Mamat ya, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran. Nah itu tadi itu value-nya adalah belajarlah tentang cyber security ya gitu. Itu jarang tuh ini apa yang bisa. Kalau belajar tentang fiber serat optik, banyak banget yang bisa. Tapi cyber security expert, wah itu keren itu. Baik, dari sisi cyber security-nya ya Pak ya, berarti yang masih ada celah untuk menjadi dampak bawaan yang menjadi kelemahan ya Pak ya. Ya betul. Jadi dengan kemudahan ya, semua di medsos, semua di aplikasi, semua di handphone. Sekarang kadang kita tuh lengah ya, untuk masuk ke aplikasi kantor gitu misalnya dari kafe yang ngasih wifi gratis itu hole-hole yang mudah diserang itu ya. Begitu kita masuk dari situ ada serangan dari situ, dari mana kita akses ke jaringan kantor kita
hacker itu bisa masuk ke situ ya. Terus sharing password gitu ya. Terus salah satunya adalah kita terjebak dengan iklan-iklan yang menipu. Kalau Anda dapat hadiah, klik bca.com, biasanya nggak bisa .com kan, BCA itu apa sih ininya? Nah itu suka phishing ya namanya, phishing ya, itu yang sering kita terlengah kawan-kawan. Jadi kita merasa orang itu semua baik semua gitu ya, teknologi itu membawa kebaikan, ada juga yang sengaja mengelabui kita untuk kejahatan. Itu. Baik, dari jaringan internet harus secure, teman-teman juga kalau di medsos juga harus bijak ya Pak ya. Jadi ingat nih teman-teman, mungkin kemarin kalau teman-teman mahasiswa banyak yang punya Instagram, kemarin sempat ada rame ya, challenge di Instagram untuk menyebutkan nama panggilan waktu kecil, kemudian challenge untuk menyebutkan tahun lahir dan sebagainya, itu juga harus diwaspadai. Jangan-jangan itu salah satu kelemahan kita dalam bersosial media sehingga memberikan dampak buruk. Oke, selanjutnya Mbak Aminah mungkin silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ini dari Prodi TT juga, NIM 11018407777. Silakan Mbak Aminah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Amini Dasar Marsuki dengan NIM 11011844077 dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi. Jadi pertanyaan saya itu lebih ke arah masalah bisnis. Jadi kan kita juga di Prodi S1 Telekomunikasi mempelajari mengenai manajemen bisnis dan transformasi digital. Jadi pertanyaan saya itu lebih ke arah inovasi bisnis di Telkom Akses ini. Nah, tadi kan selalu dijelaskan bahwa Telkom Akses ini berkontribusi untuk negeri. Nah, dalam hal inovasi, apakah inovasi itu dilakukan dengan cara atau metode tertentu melalui riset ataupun konseptual yang dipelajari secara konseptual di kampus misalnya? Nah, mungkin hanya itu, jadi ke arah inovasi bisnis yang dilakukan oleh Telkom Akses. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Aminah. Mungkin bisa dibantu Pak Ketut atau Pak Gunadi. Pak Gunadi mungkin ya. Baik. Inovasi bisnis Pak, metodenya biasanya memakai seperti apa untuk berinovasi di dalam Telkom Akses ini Pak? Ya baik Mbak, makasih ya Mbak Aminah gitu ya. Nanti kalau Pak Ketua hadir bisa melengkapi ya. Pertama kami sampaikan kegiatan dulu ya di TA gitu ya, di Telkom Akses itu tiap tahun kita menyelenggarakan semacam lomba inovasi, Telkom Akses Innovation Award ya. Jadi itu semua regional dari Sabang sampai Merauke bisa mengikuti. Kemarin tuh kita mengikuti ada 99 inovator gitu ya, dengan topik yang baru gitu, baik terkait dengan aspek teknis maupun non teknis. Jadi ya apa yang bisa disampaikan di Mbak Aminah tadi memang benar. Jadi metodologinya kita mengikuti yang sudah bagus ya. Jadi apakah itu yang diselenggarakan oleh Telkom atau yang oleh TA sendiri. Kalau dulu kan kita inovasi itu biasa pakai Fishbone gitu ya, diagram tulang ikan. Kemudian Telkom juga atau Telyu juga menyelenggarakan inovasi-inovasi dengan model terbaru. Nah itu kita adopsi. Jadi kategori-kategori inovasi yang kita lombakan itu mengacu yang sudah ada di industri gitu ya, industri lain. Jadi ide pun bisa ya, dia box kita bisa semacam yang dilakukan oleh Telkom, kita juga follow itu gitu ya. Tidak harus dalam bentuk perangkat fiber atau alat pengukuran atau aplikasi, tapi dengan ide-ide baik ide sifatnya itu teknikal maupun bisnis tuh bisa kita akomodir. Artinya teman-teman tidak terbatas gitu ya. Nah sekarang ini kan memang bisnis itu menjadi salah satu faktor sukses ya. Sama-sama nih kita jualan ya, misalkan jualan fake broadband atau internet ya, atau jualan sepeda lah sekarang ini. Tapi tidak hanya produknya saja yang menjadi faktor penentu kan, bisa jadi model bisnisnya gitu ya. Model bisnisnya seperti apa? Teman-teman kadang-kadang memilih belanja online karena model bisnisnya ada yang baru. Tadi misalkan kita bisa ngutang dulu pay later gitu kan, dengan harga lebih murah malahan. Nggak pakai bunga nih, sudah ngutang lebih murah gitu kan.
Ya aneh. Teman-teman juga gitu kalau beli motor atau beli mobil itu kadang salesnya itu malah meminta, Pak kalau bisa jangan cash, kredit saja gitu kan. Nah, model-model bisnis itu yang perlu banyak masukan dari teman-teman ya, adik-adik mahasiswa dari kampus gitu ya, apa yang dipelajari, terus nanti kita kawinkan dengan dunia industri sekarang gitu ya. Produknya bagus, tapi kalau model bisnisnya nggak bagus atau inovasi bisnisnya nggak bagus, nggak laku jadian, gitu kan. Sama-sama nih, sama-sama berkualitasnya gitu ya. Tapi yang satu menawarkan model bisnis yang unik, yang memang cocok dengan customer kita. Nah, itu pasti akan dipilih. Jadi sangat penting itu teman-teman ya, tidak hanya teknikal saja, tapi yang non teknikal juga menjadi faktor penentu. Jadi secara teoritis memang kita mengacu ke standar-standar yang sudah ada. Tapi untuk terobosan-terobosan tentunya perlu inovasi lagi yang di development di bisnis. Saya kira perlu Mbak, termasuk kita itu kan mau masuk ke daerah-daerah yang memang baru, kita akan mendukung Telkom Enterprise untuk masukin bisnis baru. Kata kuncinya adalah model bisnis atau inovasi bisnis gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira Mbak Aminah, Mas Anjar. Baik, terjawab ya Mbak Aminah ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gunadi dan Mbak Aminah. Mungkin untuk teman-teman silahkan jika ada yang ingin bertanya lagi sebelum saya menutup sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Baik, sepertinya sudah semua yang ingin ditanyakan sudah disampaikan. Kita menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Ketut dan Pak Gunadi atas materi yang telah disampaikan, Bapak. Semoga materi yang telah teman-teman dapatkan ini berguna untuk kelanjutan dan riset teman-teman, pembelajaran teman-teman mahasiswa semuanya. Dan sebelum saya tutup, saya mohon izin untuk teman-teman dan seluruh tamu undangan untuk mengaktifkan kameranya. Kita ingin berfoto bersama, mungkin boleh dibantu Pak Arief ya untuk mengcapture atau mengabadikan momen pada hari ini ya Pak. Ini kurang lebih ada sekitar 7 slide ya. Mungkin untuk slide yang pertama, silahkan. Ini teman-teman ternyata masih ada yang belum nyala kameranya ya. Ayo ditunggu ya, dinyalakan silahkan. Kameranya sebentar. On cam biar wajah cantik dan gantengnya kelihatan nanti di kamera. Oke, untuk slide yang pertama silahkan Pak Arief. 1, 2, 3. Ya, selanjutnya Bu. Selanjutnya slide 2, senyum 1, 2, 3. Oke. Boleh di slide yang ketiga? Ikut-ikut, foto ikut. Boleh. Silakan. 1, 2, 3. Slide yang keempat, silakan Bapak. 1, 2, 3. Slide yang kelima. Nah ini masih ada banyak sepertinya yang belum on cam nih ya. Boleh di on cam kan sebentar, kita akan foto. Slide yang kelima, 1, 2, 3. Slide yang keenam, 1, 2, 3. Dan yang terakhir slide yang ketujuh, 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas bantuannya Mas Arief. Baik, sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada CEO PT Telkom Akses, Bapak I. Ketut Budi Utama, yang telah menyampaikan materinya. Terima kasih Bapak, semoga Tuhan selalu melindungi dan memberi kesehatan. Juga kepada VP PT Telkom Akses, Bapak Gunadi Dwi Hartoro. Terima kasih banyak Bapak. Insya Allah ilmunya sangat berguna untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Terima kasih juga untuk seluruh tamu undangan, Bapak Rektor, Wakil Rektor Telkom University,
Ibu Kaprodi, dan Bapak Dekan juga. Terima kasih Bapak Ibu dosen sudah hadir. Terima kasih juga untuk rekan-rekan dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi telah merangkai acara ini sehingga sudah berjalan dengan baik. Terima kasih juga untuk teman-teman mahasiswa dan peserta Stadium General pada siang hari ini. Terima kasih kurang lebih 200 peserta yang hadir pada pagi hari ini. Dan sebelumnya saya memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Saya mewakili dari panitia mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ketut. Pak Ketut, Pak Gunadi, terima kasih. Pak Andi Joko, terima kasih. Mas Gunadi, matur nuwun Mas Gunadi. Terima kasih semua. Sampai ketemu lagi. Ya, salam Jangan kapok-kapok ngundang.